Selamat pagi anak-anak yang terkasih, selamat berjumpa kembali dengan Ibu setelah beberapa bulan ini kita tidak bertemu ya. Selamat semua, akhirnya kalian naik ke kelas 6 dan masih bersama Ibu dalam pelajaran agama. Dan pada pertemuan pertama kita secara virtual ini, kita akan belajar Aku Bangga dan Bersyukur sebagai Bangsa Indonesia. Sebagai langkah awal, Ibu akan mengajak kalian untuk mengisi identitas kalian masing-masing. Nanti ini bisa dikerjakan di LKPD kalian atau di kertas binder. Pertama, silakan nanti kalian tulis nama lengkap kalian, kemudian nama panggilan, tempat lahir, ini biasanya nama kota ya, bukan nama rumah sakitnya, tanggal lahir, nama ayah, nama ibu, kemudian alamat rumah, kota atau kabupaten tempat kalian tinggal. Ini bisa kota Bandung, kota Cimahi, Kabupaten Bandung, atau mungkin Kabupaten Bandung Barat. Setelah itu silakan kalian tulis suku kalian. Ini biasanya dilihat dari garis keturunan dari ayah atau dari papa. Kalau kalian tidak tahu, silakan tanyakan kepada ayah kalian. Kemudian tulislah agama kalian masing-masing. Dan yang terakhir, silakan tulis bangsa apa kalian. Nah, dari pertama kalian menulis nama lengkap sampai agama, pasti kalian menulisnya berbeda-beda antara satu dengan yang lain. Tetapi Ibu yakin untuk yang terakhir, bangsa kita akan menulis jawaban yang sama, yaitu bangsa Indonesia. Betul sekali. Nama, alamat rumah, tempat kalian tinggal, kemudian tempat kalian lahir, suku, agama, kita boleh berbeda. Tapi kita disatukan dalam satu bangsa, yaitu bangsa Indonesia. Dan kita hidup dan tinggal sekarang ini di dalam negara Indonesia. Itu merupakan bagian dari Indonesia itu sendiri. Bahwa kita adalah bagian dari Indonesia. Maka dari itu kita disebut warga negara Indonesia. Nah, mungkin kalian bingung, kok Bu, pelajaran agama belajarnya seperti ini kayak IPS? Ya, Ibu perlu mengingatkan, walaupun kita beragama, entah itu Katolik, Kristen Protestan, Islam, Hindu, Buddha, atau Konghucu, kita tetap menjadi bagian dalam satu negara, yaitu negara Indonesia. Dan kita punya kewajiban atau hak sebagai warga negara Indonesia. Nah, maka dari itu sebagai langkah awal Ibu akan mengingatkan kalian kembali akan keanekaragaman yang ada di Indonesia. Ya, pasti di pelajaran IPS kalian sudah belajar ini. Kita akan lihat video berikut ini. Susah hati, air matamu berlinang, mas intanmu terkenang, hutan, gunung, sawah, lautan, simpanan kekayaan.
tetap cinta putramu yang setia, menjaga harta pusaka untuk nusa dan bangsa, menjaga harta pusaka untuk nusa dan bangsa. Nah, anak-anak, tadi kalian melihat beberapa contoh keanekaragaman yang ada di Indonesia. Dan kita bisa melihat begitu kaya rayanya Indonesia, memiliki sumber daya alam yang begitu melimpah. Kemudian adat istiadat, ya, tarian, pakaian, dan masih banyak lagi. Indonesia memiliki banyak suku, bahasa, dan budaya. Suku, bahasa, budaya di Indonesia bukan hanya 10, 20, tapi ratusan. Tapi banyaknya suku, bahasa, dan budaya dibalut menjadi satu kesatuan, yaitu Indonesia. Aneka suku yang ada itu merupakan perkembangan manusia, berawal dari kisah penciptaan, dari firman Allah yang mengatakan beranak cuculah dan bertambah banyak. Maka dari itu manusia semakin bertambah banyak, dan mereka hidup dalam kelompok-kelompok yang disebut suku. Seperti halnya bangsa Israel saat itu, mereka hidup dalam suku-suku yang berasal dari 12 anak Yakub, yang menjadi 12 suku di Israel. Begitu juga di Indonesia. Suku-suku yang ada di Indonesia tetap ada karena mereka menghidupi yang namanya budaya, tradisi, adat istiadat. Dan kebudayaan itu sampai sekarang terus berkembang, terus ada karena memang memuat pesan yang terus memperkembangkan manusia itu sendiri. Selain itu juga budaya memiliki fungsi saling melengkapi, menyempurnakan dan mengembangkan demi kesejahteraan hidup bersama. Ada dua nilai pokok kebudayaan. Yang pertama itu adalah nilai jasmani dan kedua itu nilai rohani. Nah, nilai jasmani itu tampak pada seni yang dapat mengembangkan kreativitas. Contohnya tulisan Sanskerta, Hanacaraka kalau di Jawa Barat, atau Honocoroko. Kalau misalnya kalian jalan-jalan di kota Bandung melihat nama jalan, misalnya Jalan Jawa, di bawahnya itu ada tulisan Sanskerta itu. Nah, itu salah satu contoh tulisan. Kemudian bentuk bangunan itu rumah adat. Kemudian gerak tari, tarian-tarian daerah. Bentuk alat musik, misalnya tifa, sasando, atau sape. Sedangkan nilai rohani itu terletak pada kandungan isi terdalamnya yang mengajak kembali kepada keagungan Tuhan. Jadi kalau jasmani itu bentuknya, sedangkan rohani itu kandungan isi terdalamnya, maknanya. Contoh, tari piring. Tari piring itu bukan hanya sekedar keindahan tariannya yang bisa memutar-mutar piring tanpa jatuh, tetapi nilai rohani dari tari piring adalah mengajak untuk bersyukur atas hasil panen. Nah, bicara tentang kebudayaan dan kembali lagi pada Gereja Katolik sangat menghargai yang namanya kebudayaan, tidak menghilangkannya. Mengapa bisa begitu? Karena dengan kebudayaan dapat meneguhkan iman umat, imannya kepada Allah melalui kebudayaan yang mereka miliki, dan tujuannya untuk mengagumi karya Tuhan.
Gereja Katolik, tradisi yang ada dalam gereja Katolik dipadukan dengan budaya, itu yang dinamakan inkulturasi. Jadi inkulturasi itu adalah perpaduan tradisi gereja Katolik dengan budaya. Kita akan melihat contoh dari inkulturasi tersebut. Yesus bukan hanya Yesus dari Nazaret, tapi Yesus setiap bangsa dan setiap budaya. Ibarat orang yang mau menanam harus mengerti tanah setempat di mana tanah itu nanti tumbuh tanaman yang dikehendaki. Bahwa bangunan Jawa yang ada di Ganjuran itu keempat tuturnya menuju ke satu arah, itu maksudnya adalah menuju ke satu titik yang sakral. Bukan hanya Yesus dari Nazaret, tapi Yesus dari Jawa, dan istimewa Yesus dari Ganjuran yang bertahta dalam candi hati kudus tradisi Ganjuran. Ya, melihat Yesus dalam wajah Jawa. Ini adalah contoh inkulturasi dalam gereja. Tadi kalian bisa melihat bagaimana bangunan gereja di Ganjuran yang berupa pendopo, ya, dengan penuh filosofi Jawa. Nah, ini yang namanya inkulturasi, perpaduan antara tradisi gereja dengan budaya setempat. Yesus yang bertata di dalam candi, ya, makanya melihat Yesus dalam wajah Jawa. Nah, ini dinamakan inkulturasi. Bahkan dalam Ganjuran, gereja Ganjuran atau gereja di Jawa pada umumnya, ada perayaan Ekaristi menggunakan bahasa setempat. Kalau di Jawa Barat itu bahasa Sunda, kalau di Jawa ya bahasa Jawa. Dari lagu, kemudian alat musiknya, bahkan menggunakan pakaian daerah setempat. Nah, ini adalah contoh inkulturasi dalam gereja. Contoh lain, kita melihat bangunan gereja di Katedral Bali. Kalau kalian pernah masuk ke dalamnya, altarnya itu penuh dengan hiasan ukiran Bali. Nah, ini juga salah satu bentuk inkulturasi dalam gereja. Selanjutnya juga masih di Bali, sebuah gereja yang menggunakan arsitektur Bali, ya. Kalau sepintas kita melihat ini seperti pura, bukan gereja, tapi ternyata ini adalah gereja. Apalagi kalau lihat ke atasnya ada salib, masuk ke dalam itu ada patung Santo Santa, dan inilah contoh dari inkulturasi. Dari Bali kita terbang ke Medan. Ada namanya Gereja Maria Anai Velangkani. Nah, gereja ini dibangun oleh seorang pastor India. Bangunannya seperti pagoda. Dan kalau kalian pernah masuk ke dalamnya, patung Bunda Maria atau patung yang ada di situ menggunakan balutan baju model India. Itu adalah contoh inkulturasi dalam gereja Katolik. Nah, anak-anak, terhadap keanekaragaman yang ada di Indonesia, kita kembali lagi ke keanekaragaman di Indonesia, ada dua sikap yang muncul. Pertama, bangga, dan kedua, prihatin. Ada rasa bangga kita terhadap Indonesia itu sendiri. Contohnya, ternyata Indonesia kaya akan sumber daya alam. Tapi juga kita muncul sikap prihatin.
keprihatinan itu contohnya ternyata di Indonesia masih ada korupsi. Nah, nanti silakan kalian mencari contoh-contoh lain kebanggaan dan keprihatinan kalian terhadap keanekaragaman yang ada di Indonesia. Ibu harap kalian dapat memahami penjelasan singkat dari Ibu. Setelah ini silakan nanti kalian kerjakan LKPD yang sudah Ibu kirimkan juga bersama video ini dari halaman 2 sampai halaman 7. Memang kalian punya waktu 1 minggu untuk mengerjakannya. Nah, untuk halaman 3, 5, dan 6, apabila kalian mau searching di internet untuk menjawab pertanyaan yang ada, Ibu perbolehkan. Atau melihat buku pelajaran IPS juga silakan. Selamat mengerjakan, salam sehat selalu buat kita, Tuhan memberkati.